Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah komentar di mana menurut saya ini adalah kata-kata melebihi daripada bahayanya racun. Ya. Apa komentar tersebut? Dia mengatakan bid'ah-bid'ah terus ini kayak nggak ada yang lain. Bid'ah terus kayak nggak ada yang lain. Dan tidak usah saling menyalahkan katanya. Justru statement seperti ini sangat berbahaya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, jauhilah oleh kalian perkara-perkara bid'ah, karena sesungguhnya bid'ah itu adalah sesat. Masa kita tidak menyampaikan hal ini? Selagi masih banyak yang melakukan perkara bid'ah, maka ucapan-ucapan seperti ini harus tetap ditegakkan. Harus tetap ditegakkan. Orang-orang yang mengada-ngada dalam urusan agama, ini tugas para dai sebenarnya. Jadi dengan takut ya, para dai ini dengan takut. Ada orang takut nanti jamaahnya kabur. Takut nanti jamaahnya sedikit nantinya. Takut nanti disebut ini. Takut nanti disebut wahaboy ya. Takut nanti disebut paling benar dan yang lainnya. Ini yang ditakutkan. Kalau menjadi orang baik itu gampang. Memahamkan seseorang, paham syariat itu bisa kita pahami, dan memahamkan seseorang tentang syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ketika kita sudah menyampaikan hal tersebut, harus siap-siap seorang dai disebut inilah, disebut itulah. Penceramah harus siap-siap ya, disebut wahaboy, disebut merasa benar sendiri dan yang lainnya. Ini risiko kita, risiko Anda ini para penceramah. Jangan menyembunyikan ilmu. Rasulullah sendiri yang mengatakan demikian. Maka kalau dikatakan bidah-bidah terus sampaikan. Selagi kalian ya masih melakukan perkara yang bid'ah, maka selama itu kita berkewajiban untuk menjelaskan mereka bahwa perkara yang mereka lakukan itu adalah salah. Perkara yang mereka lakukan itu adalah bertentangan dengan Nabi SAW. Lalu kemudian statementnya adalah jangan suka menyalah-nyalahkan. Jangan menyalah-nyalahkan amalan orang. Betul. Jangan menyalah-nyalahkan. Tetapi kalau itu benar-benar salah, masa kita diam begitu saja? Kemaksiatan di depan mata kita, masa kita biarkan begitu saja? Kalau sekiranya ada daripada saudara-saudaraku ya yang tidak setuju ketika disalahkan, silahkan berkomentar. Tetapi catatannya dengan ilmu, bukan dengan otot. Merasa paling benar sendiri. Semua orang ya saya rasa ya pasti mereka, masa ada orang yang mengatakan saya paling salah sendiri. Nggak bisa seperti itu. Ya. Ketika kita melihat ternyata culture ini dia bertentangan dengan syariat Islam. Ya, kebiasaan ini di masyarakat ternyata bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Lalu kemudian apakah kita diam 1000 bahasa begitu saja? Kan tidak bisa. Jadi kita harus bergerak, sampaikan. Nggak usah takut ya. Fir'aun saja merasa dirinya benar. Ma'arakum illa ma'ara wa ma'hadikum illa sabila rasyad. Itu kata Fir'aun. Fir'aun sendiri yang mengatakan demikian. Dia merasa dirinya paling benar. Fir'aun. Ini kita sudah jelas-jelas melihat kemaksiatan, kesalahan dalam beribadah, ya, melihat kebid'ahan, masa kita diam begitu saja? Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang mengatakan termasuk seorang penceramah juga. Tidak usah menyalahkan amalan orang. Nah, dia sendiri menyalahkan orang. Dia sendiri justru merasa paling benar. Nah, kalau sekiranya kita pakai ilmu, nah itu akan indah nantinya. Lihat atau ulama-ulama salaf terdahulu. Mereka pakai ilmu bukan pakai otot. Satu sisi ya, ada seorang yang berceramah. Dia katakan ya jangan menyalah-nyalahkan amalan orang. Tetapi beberapa hari kemudian membubarkan kajian orang lain.
Nah, ini gimana nih ceritanya? Kan bertolak belakang. Jangan menyalah-nyalahkan amalan orang. Ya sudahlah, amalanmu amalanmu, amalanku amalanku. Benar secara tekstual. Tetapi kita lihat bagaimana prakteknya di lapangan, bubarkan pengajian. Ada orang yang datang untuk berceramah orang luar negeri, tidak diberikan izin. Ini bagaimana nih ceritanya? Ya, jangan menyalah-nyalahkan. Ya, dia katakan jangan menyalah-nyalahkan, tetapi faktanya dia yang menyalahkan amalan orang. Nah, itu sebenarnya kuncinya, Maya. Kalau misalkan kita tidak sependapat, ya sudah jawab aja dengan ilmu. Oh, ini dalilnya. Bukan logika semata. Mana dalilmu? Itu aja cara kita. Ya. Kenapa melakukan demikian? Mana dalilnya? Beres. Nah, ditanggapi lagi misalnya, oh ini dalilnya tidak sahih. Oh ini hadisnya palsu. Nah, jadi jangan ngeyel-ngeyel. Nah, kenapa misalkan mereka mengatakan palsu? Oh, perawinya begini, begini, begini. Ya langsung tanggapi. Jangan langsung katakan karena tidak sependapat, langsung saja wahaboy. Ya. Tapi ketika ditanya apa itu wahabi, tidak tahu. Nah, tidak tahu ya, banyak juga jamaah kadangnya saya tanya, ibu tahu salafi wahabi? Tahu, kata masyarakat, kata jamaahnya. Oh, apa itu salafi? Itu Pak yang suka menyesat-nyesatkan orang. Kita harus datangkan buktinya. Terus Wahabi siapa? Oh, itu yang menghalalkan darah orang. Tuh, coba jawaban para jamaah pada saat itu. Setelahnya saya jelaskan begini. Oh, begitu. Berarti ibu juga salafi, kata saya. Oh, iya, katanya. Banyak yang bilang demikian. Ternyata kalau ditanya apa itu salafi, apa itu wahabi, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka tidak paham. Mereka hanya mendengarkan fitnah-fitnah dari kiri dan kanan, depan belakang mereka. Ya, namanya juga orang-orang awam kan mengikuti mengikuti gurunya. Jadi sekali lagi ya, nah kata-kata yang mengatakan tidak usah saling menyalahkan, ini berbahaya. Maka kemaksiatan itu akan merajalela. Masa kita diamkan begitu saja? Kan kata Rasulullah SAW, kalau kalian mampu untuk mencegah kemungkaran dengan tangan, lakukan dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, pakai apa kira-kira? Ya dengan lisan. Pakai lisan kita. Kita pernah baca buku, kita pernah mendengar dari guru-guru kita, lalu kemudian di lapangan kita menemukan ternyata itu berseberangan dengan sunnah Nabi SAW, maka tugas kita lah untuk menyampaikan. Nah, begitu ya. Sebenarnya ya yang tidak dewasa itu adalah menyikapi perbedaan ini. Ketika amalannya dibid'ahkan, wah langsung nih ngamuk-ngamuk ya. Ketika amalannya dibidah-bidahkan, wah langsung panas, kebakaran jenggotnya. Nah, kalau yang ada jenggot ya, nah, kebakaran jenggot katanya. Nah ini dia yang sebenarnya orang-orang itu banyak yang tidak dewasa menyikapi perbedaan seperti ini. Nah kalau sekiranya berbeda yang seperti tadi yang saya katakan, ya sudah langsung sampaikan saja. Sampaikan dengan dalil, bukan dengan, tapi kan guru kita bilang begitu demikian. Nah, tapi kan di kitab ini mengatakan demikian. Nah, ada juga teman saya ya, pokoknya apa yang dikatakan kitab ini sudah, tidak boleh yang lain. Nah, itu seakan-akan kitab itu yang benar. Kitab kuning. Pokoknya kitab kuning. Ada orang yang membahas misalkan hadis, membahas tentang hadis, silsilah hadis dhaif misalnya, ada terjemahannya itu. Oh, itu mah kitab terjemahan katanya. Nah, terjemahan mah kan banyak salahnya, tetapi tidak bisa membuktikan salahnya itu di mana. Dan kita ini terlalu fanatik ya kepada guru kita. Ya, apa yang dikatakan guru kita, ya sudah itu benar. Padahal yang dikatakan para jamaah ini ya, Salafi Wahabi itu, mereka tidak pernah mengajarkan kepada jamaahnya untuk bertaklid buta. Mereka mengajarkan kepada jamaah untuk menanyakan dalil. Ada juga nih yang, ada juga ya pengalaman saya pribadi. Ketika ngajar, ya ada seorang yang ngajar, ustadz, lalu kemudian kita nanya ini,
Ya udah nggak usah nanya dalil-dalil, kamu belum saatnya. Kadang digitukannya dulu. Nah, nggak usah nanya dalil-dalil, belum saatnya. Nanti belajar dalil. Pokoknya ikut aja, dengerin sami'na wa ata'na. Kami selalu diajarin sami'na wa ata'na. Itu dia akhirnya kita didoktrin sami'na wa ata'na itu ke guru. Nah, padahal kan belum tentu pemahaman guru tersebut benar. Oh, kitab-kitabnya banyak. Betul, kitab-kitabnya banyak. Kitab banyak, bacaan banyak, tapi belum tentu pemahamannya sesuai pemahaman Nabi, pemahaman para sahabat, pemahaman tabi'in, pemahaman tabi'ut tabi'in. Banyaknya literasi, belum tentu pemahamannya benar. Belum tentu akidahnya juga benar. Nah, itulah ya respon saya kepada yang berkomentar bid'ah-bid'ah terus nih katanya ya. Dan memang kebetulan pada saat itu juga ya kitabnya memang ngebahas tentang itu. Ngebahas tentang itu. Nah, bagaimana dengan seorang ustadz di mana setiap kali dia berceramah itu pasti kan diawali fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap hari mereka tuh luar biasa mental mereka tuh sudah mental baja. Mereka tidak takut dikatakan masa beda-beda terus sih yang dijelasin. Nah, dasar si wahaboy gitu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.